Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Rabu tanggal 21 Mei 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG akhirnya koreksi juga ya. Akhirnya koreksi juga walaupun tadi sempat naik dulu lumayan tinggi di awal market. Untuk IHSG sempat naik ke level 7.200 sebenarnya ya. Hari ini cuman gagal bertahan di atas resistnya 67160-an. Jadi turun, dan turunnya kalau nggak salah di sesi kedua ya. Menjelang penutupan market itu baru untuk IHSG koreksinya lumayan dalam. Plus di 7.094, cukup dalam sih, 0,65% ya untuk koreksi IHSG hari ini. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya ya, hari ini tanggal 20 Mei ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sih sebenarnya asingnya hari ini masih masuk cukup banyak di saham BBCA dan Antam ya. Dan untuk BBCA sendiri tadi itu sebenarnya udah naik lumayan tinggi, sempat nyentuh resistennya ya kalau nggak salah. Nanti kita akan coba cek juga untuk BBCA seperti biasa. Cuman ya mungkin karena IHSG-nya merah koreksi jadi ikut-ikutan turun untuk BBCA. Tapi ya masih net buy sih untuk asingnya 344,9 M ya. Semoga aja cuman koreksi wajar. Kemudian selain di saham BBCA juga masuk di saham Antam 172M masih net buy. Kemudian di TPIA harga sahamnya hari ini naik lumayan tinggi sih kalau nggak salah. Itu asingnya net buy 65M. Di BRIS BRPT juga net buy. Di BBRI juga net buy ya. Tadi sempat ngegas sih jam berapa ya. Tadi itu sempat ngegas lumayan tinggi, tapi ya di sesi kedua turun ya karena IHSG-nya merah. Ya, kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ASII, dan hari ini tuh come dead ya untuk ASII, jadi siap-siap aja untuk besok open gap bawah kemungkinan ya. Semoga aja sih nggak dalam-dalam banget ya untuk penurunan ASI besok. Kemudian selain di saham ASI juga keluar di Bank Mandiri, dan hari ini Bank Mandiri itu turunnya lumayan dalam sih. Kalau nggak salah 2%-an lebih ya. Ketika Bank BCA tadi naik cukup tinggi pun Bank Mandiri hitungannya masih merah. Itu karena didistribusi asing sebanyak 216 eman. Kemudian di cuan ya, walaupun hari ini ngegas cukup tinggi, yang bikin IHSG hijau tadi pagi ya, itu cuan dan teman-temannya ya, cuan tapi malah dijadikan kesempatan buat asing keluar. Ini net sell 137 eman, nanti kita akan coba cek untuk cuan. Kemudian selain keluar di saham cuan, untuk asingnya juga keluar di saham Adaro 96 eman, dan hari ini koreksi ya untuk Adaro. PNLF, Telkom, MDK juga net sell untuk asingnya. Kalau kita lihat untuk kondisi globalnya hari ini Bitcoin naik lagi ya semalam kalau nggak salah ya. Sekarang aja pas video ini kita buat ada di level 105 kalau nggak salah, mana Bitcoin. 105.195. Jadi naik lagi setelah kemarin berada di 102 ribuan ya. Jadi Bitcoin naik, harga emasnya masih cenderung sideways sih untuk harga emas. Pas video ini kita buat ada di level 3.230-an ya, masih di area sini-sini aja. Ya, untuk emasnya masih di area sini-sini aja ya, masih wait and see mungkin apakah akan koreksi lagi lebih dalam. Ya, harapan kita sih ya yang lebih dominan ke saham, berharap untuk emas ini segera koreksi lagi ya. Jadi biasanya kalau emasnya koreksi itu berarti permintaan safe haven berkurang atau dijualin ya yang punya safe haven, dan beralih ke instrumen yang lebih apa ya, instrumen yang lebih real ya, yaitu perusahaan-perusahaan. Oke, itu untuk emas. Untuk Bitcoin hari ini naik kok, ini sih Bitcoin semalam ya, semalam itu ternyata
ada perlawanan naik setelah koreksi cukup dalam ke 102-an pas kemarin kita buat ya di sore hari itu level Bitcoin ada di 2 ribuan, kemudian malamnya itu naik dan hari ini ya masih lumayan sih di harga 105-an ribu ya, 105 ribuan. Untuk target price-nya masih di sini, harga tertingginya waktu itu di 109 untuk 109 ribuan untuk Bitcoin. Itu untuk kondisi globalnya. Kalau kita lihat untuk hari ini ada sentimen apa secara global sih, Cina pangkas suku bunganya ya. Setelah kemarin Inggris, kemudian disusul Australia, sekarang Cina memangkas suku bunga ke level terendahnya sepanjang sejarah. Jadi ya semoga aja BI segera mengikuti supaya segera memangkas suku bunganya ya. Jadi biasanya sih berdampak positif untuk indeks saham. Ya kita tunggu aja besok Bank Sentral Indonesia gimana ya atau BI. Kemudian kita lihat lagi ke bawah ada sentimen apa hari ini. Maybank Sekuritas jual 81, juta saham BRMS ya. Itu buat teman-teman yang punya saham BRMS bisa dipantau teknikalnya gimana ya. Ini Maybank Sekuritas jual cukup banyak hari ini. Kemudian kita lihat lagi ke bawah ada sentimen apa hari ini. Ini sih 3 emiten grup Adaro kompak melandai. Ya koreksi sih, bukan melandai ya, hari ini koreksi ya, sama aja lah. Untuk ya ini analis prediksi BI akan pangkas suku bunga ya rupiah menuju 16.000. Ya sebenarnya sih kalau Bank Sentral memangkas suku bunga itu biasanya ya itu imbasnya rupiah malah lebih melemah sih. Ini kok malah menguat, ini gimana nih? Ya semoga aja sih bisa dipangkas suku bunganya dan rupiah melemah, itu hebat ya. Berarti kita tunggu aja besok gimana nilai tukar rupiah setelah BI memangkas suku bunganya ya. Yang penting ya kita pantau aja gimana kebijakan BI, apakah akan mempertahankan suku bunganya atau memangkas. Kalau melihat bank sentral yang lain, teman-temannya seperti Bank Sentral Cina ya, yang tadi beritanya memangkas suku bunga, kemudian kemarin Bank Sentral Australia juga memangkas suku bunga, sebelumnya itu ada Bank Sentral Inggris yang juga udah memangkas suku bunganya ya. Ya kita tunggu aja nanti kebijakan BI gimana, dan yang paling ditunggu-tunggu itu kebijakan dari The Fed ya, Bank Sentral Amerika ya, belum memangkas-mangkas sampai sekarang ya. Oke, itu untuk kondisi globalnya. Jadi kesimpulannya untuk IHSG besok, ya mungkin buat teman-teman yang udah taking profit tadi ya, kalau mau nyicil-nyicil sih disclaimer, ini secara tren untuk IHSG ini masih cenderung ke arah bullish. Jadi semoga aja hari ini atau besok mungkin kalau masih merah itu koreksinya ya koreksi wajar. Untuk supportnya sebenarnya lumayan dalam secara Fibonacci di 6950-an ya, tapi semoga aja nggak sampai koreksi ke area sini. Dan untuk resistnya masih di 7150-an. Dan kalau kita lihat untuk hari ini sih sebenarnya untuk indeks Asia itu didominasi hijau sih kalau nggak salah ya. Untuk indeks Asia utamanya ya, ini Nikkei, kemudian Hang Seng hijau, bahkan untuk Hang Seng itu naik lumayan tinggi ya, 1,4% ya, mungkin karena sentimen itu Bank Cina menurunkan suku bunganya. Kemudian kalau kita lihat Kospi turun cuman tipis 0,6%, jadi semoga aja untuk IHSG besok bisa rebound lagi, tapi kalaupun turun ya wajar sih ya, soalnya udah naik lumayan tinggi, jadi kalaupun turun-turun dikit itu koreksi wajar, semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu seperti biasa. Yang pertama kita cek dulu saham BBCA yang hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi ya, sempat nyentuh resistennya. Jadi buat teman-teman yang udah taking profit di resisten 9.600-an ya, ya kalau mau nyicil lagi sih ini udah turun lumayan dalam ya dari harga tertingginya atau di resistennya 9625. Plus di 9475 ditutup minus tipis 0,26% aja untuk saham Bank BCA ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya sebenarnya hari ini masih diakumulasi oleh asing ya. Asingnya masih masuk cukup banyak, 344,9 M, dan hitungannya hari ini yang paling
Ramai itu BBCA ya, secara nilai transaksi paling gede BBCA. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya hari ini tanggal 20 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau hari ini asingnya masih net buy cukup banyak ya, masih didominasi broker-broker asing yang masuk. KZ, AK, ZP, RX, versi asing net buy. Tapi yang keluar paling banyak juga asing, yaitu BK versi asing net sell 199 eman. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, broker-broker retail masih didominasi keluar ini YP, XL, BD, XCC, XI ya. Jadi mudah-mudahan hari ini turunnya BBCA ini koreksi wajar ya, koreksi wajar ya, nggak masalah ya, malah sehat. Soalnya kalau nggak koreksi itu malah agak mengkhawatirkan ya buat teman-teman yang mau entry tapi kok nggak koreksi-koreksi. Untuk besok sih disclaimer ya buat teman-teman yang mau nyicil lagi, kalau misal mulai nyicil lagi kalau misal BBCA besok masih turun, kemungkinan sih trennya kalau melihat asing terus masuk ya mudah-mudahan masih bullish ya. Untuk supportnya kalau secara Fibonacci cukup dalam sih di 9250, itu pun kalau bisa koreksi sampai ke level ini ya. Cuman kalau asing terus masuk sih potensinya ya mungkin kalau nggak sideways ya mudah-mudahan koreksinya nggak terlalu dalam, kemudian nanti naik lagi ngejar 9625 ya, resistnya masih di sini 9625. Semoga aja sih kalau melihat hari ini retail didominasi keluar, mudah-mudahan masih bisa naik ya untuk besok nguji resistennya lagi di 9625. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BRI hari ini juga tadi sempat ngegas ya di jam berapa ya. Tadi itu sempat langsung naik ke 4.270-an ya. Cuman di sesi kedua koreksi ditutup minus 0,47% dan close-nya sini pas di area support ya. Jadi mungkin untuk besok lihat aja di awal market ya untuk saham BBR ini. Kalau misal IHSG bisa rebound lagi, ya potensinya untuk BBR ini juga mengikuti sih. Jadi lihat aja di awal market gimana ya. Jadi sempat jebol juga 4.200, cuman ditarik naik lagi, dijaga di area support ya, berarti 4.200. Kecuali besok langsung merah dan volume jualnya cukup gede ya, jangan buru-buru buat average down ya kalau nggak mau diamankan profitnya. Pokok average down, jangan buru-buru buat masuk lagi di saham BBRI ya, soalnya ya mungkin dari teman-teman juga udah cukup banyak yang floating profit kan ambil di bawah. Kalau mau naik lagi untuk BBRI besok ya mungkin teman-teman yang udah floating profit diamankan lagi profitnya, nanti kalau asingnya masuk ya potensinya naik. Karena biasanya ya itu kalau retailnya keluar harga sahamnya naik. Kalau untuk hari ini coba kita lihat ya untuk BBRI ya. Coba kita lihat untuk BBRI. Hari ini tanggal 20 secara keseluruhan sih ya sebenarnya sebagian investor retail masih keluar ya, XL, XI, YP, PD, dan tadi pun juga untuk saham BBRI sempat naik lumayan tinggi. Cuman karena IHSG-nya koreksi ya ya seperti biasanya ya, saham-saham utamanya mengikuti. Hari ini yang akumulasi untuk asingnya ada KZ 76M, kemudian AK versi asing ini net buy 38M. Walaupun untuk kedua broker ini cenderung scalping ya, hari ini di saham BBRI nggak 100% buy. Kemudian yang keluar untuk asingnya ada BK, YU, CC, RX. Ya secara nilai sih asingnya masih net buy hari ini di saham BBRI net buy sebanyak 44,1 M ya. Kalau nggak salah minggu lalu itu yang akumulasi KZ ya, dan sampai hari ini KZ-nya masih terus nambah muatan ya. Semoga aja KZ ini bisa jaga harga untuk saham BBRI supaya besok nggak merah ya. Pantau aja di awal marketnya gimana. Ini close-nya sih pas di area support ya. Jadi kalau misal merah jangan buru-buru buat entry. Tapi kalau naik sih disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend, ambil posisi. Kalau untuk swing target price-nya di 4460 ini resistennya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini yang hari ini asingnya keluar dan harga sahamnya sesuai prediksi kita kemarin ya. Kalau hari ini koreksi untuk saham Bank Mandiri.
bahkan tadi itu sempat juga sih, sempat naik ya, nggak terlalu tinggi, nguji atau mencoba buat break lagi di atas 5.525 tapi gagal, plus turun di 5.400, ditutup minus cukup dalam 2,26% ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin udah taking profit atau hari ini taking profit di resistnya 5525, kalau mau nyicil lagi sih ya ini udah turun 2% kan, jadi nggak ada salahnya kalau mau nyicil lagi, soalnya ini secara trend juga Bank Mandiri ini udah mulai bullish ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini BMRI. Hari ini tanggal 20, aslinya keluar cukup banyak sih, 216 M ya. Jadi hati-hati kalau besok langsung merah ya. Jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak ya. Takutnya yaitu nguji area supportnya lagi. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 20 Mei secara keseluruhan sih di distribusi asing, yaitu ada KZ ya. Hari ini keluarnya cukup banyak, dan kalau kita perhatikan di sini nilai transaksinya 124 M dan net sell 123,9. Cenderung distribusi ya untuk KZ versi asing di saham Bank Mandiri. Cukup banyak ya, selain KZ ada AK, BK, BB versi asing yang juga keluar. Jadi hari ini didistribusi oleh asing, untuk Bank Mandiri ditampung lokal ya. CC versi lokal nampung 106 M, NI versi lokal nampung 67 M, dan sebagian broker-broker retail ya hari ini mungkin teman-teman kita juga masuk di saham Bank Mandiri, XL, CP, XI, YP ya. Jadi retailnya masuk. Ya biasanya sih ada potensi merah dulu ya di awal market kalau retail masuk cukup banyak seperti ini. Mungkin kalau di awal market merah untuk saham Bank Mandiri, buat teman-teman yang mau nambah muatan lagi di saham Bank Mandiri, pantau aja 5.300 atau 5.275 ya. Mungkin ketika mendekati area supportnya ini ada jaga harga, disclaimer ya, kalau mau entry lagi, semoga aja sih bisa bertahan di atas itu dan mantul naik ya, untuk skenario-nya seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk resistnya masih di 5525 dan untuk supportnya di 5.300-an ya, area sini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang harga sahamnya masih cenderung sideways, walaupun tadi sempat hijau ya untuk BBN ini, cuman turun lagi ke area support ya berarti ya. Bank BNI ya sempat naik lumayan tinggi ke 4560, tapi habis itu turun lagi dan masih berada di area-area 4470 60-an. Ini kelas di 4450 ya, berarti masih di area support ini ya. Lihat aja di awal market untuk besok gimana ya. Yang pasti IHSG dulu buat patokan. Kalau misal IHSG-nya masih koreksi merah, ya wait and see aja dulu mungkin ya. Kalau kita lihat untuk transaksi Bank BNI hari ini tanggal 20 Mei itu aslinya masuk loh 27 M ya. Kalau kita lihat di sini untuk BBNI hari ini tanggal 20 Mei secara keseluruhan sih asingnya net buy ya, net buy, cuman yang distribusi juga ada. KZ ini keluar cukup banyak 33 M. Kemudian RX versi asing ini malah 100% jualan ya di saham BBRI. Jadi ya ada juga broker-broker asing yang masuk sih. Mungkin untuk besok lihat di awal market ya, dan juga lihat IHSG-nya gimana. Kalau misal masih merah untuk IHSG, wait and see aja dulu. Untuk saham BBN ini jangan buru-buru buat entry. Atau kalau mau masuk sih bertahap ya, jangan langsung banyak ya. Mungkin dicicil-cicil ya, disclaimer. Soalnya di harga sekarang pun juga ya sebenarnya nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu mahal juga. Ya kita lihat dulu untuk IHSG-nya gimana ya. Mungkin masih cenderung sideways kalau IHSG-nya koreksi. Oke, itu untuk Bank BNI ya, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya ini kita akan bentar ya. Ya dicatat. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Kita cek dulu saham Adaro yang kemarin naik cukup tinggi tapi hari ini koreksi. Tadi sih sempat naik ya, jadi sempat nguji resistennya lagi di 2390.
tapi gagal breakout dan koreksi dalam banget 4,74% ya, langsung jebol supportnya yang di 2250, close di 2210 ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi kemarin belum sempat taking profit, tadi dikasih kesempatan lagi buat taking profit di resisten di 3290 ya. Habis itu turun. Nah, jadi untuk level harga sekarang itu resisten terdekatnya di 2250 ya. Jadi untuk besok pantau aja 2250 ini. Kalau belum bisa break di atas itu mending wait and see ya. Takutnya kalau masih turun ini untuk saham Adaro masih cukup dalam supportnya di 2090 untuk level harga sekarang. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Adaro tanggal 20 Mei ini di distribusi asing cukup banyak 96 M-an. Kalau kita lihat lebih detail ya untuk saham Adaro hari ini tanggal 20 Mei yang nampung lokal ya, yang nampung broker-broker lokal YP, CP, MG, AG ini versi lokal dan retail terus masuk ya, ini XC, CC, XL, NetBuy di saham Adaro. Untuk asingnya sendiri distribusi ya AK, BB, ZB, CC ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kelihatan jelas kalau asingnya jualan ya, ditampung oleh lokal, harga sahamnya koreksi cukup dalam. Jadi untuk besok kalau misal merah, mungkin buat teman-teman yang hari ini entry malah nahan floating loss ya, jangan buru-buru buat average down ya. Untuk besok kalau misal Adaro merah ya, pantau aja atau tunggu di dekat-dekat 2090. Kalau jaga harga sih disclaimer ya, kalau mau entry di area supportnya ini. Tapi kalau jebol ya wait and see aja ya. Nah, tapi kalau naik dan break di atas 2240 volumenya bagus, disclaimer kalau mau scalpingan ya. Untuk trading cepat sih volatilitasnya ini masih sangat tinggi, jadi menariknya di situ. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Pantau 2240, kalau belum bisa break di atas itu tunggu di 2090. Mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham AADI yang hari ini juga koreksi dalam. Sempat naik, mencoba buat break tapi gagal di atas 7775, turun close di 7400, minusnya cukup dalam 4,82% ya. Untuk supportnya balik lagi di sini di 7200. Jadi kalau besok turun pantau level ini ya. Kalau mau entry ada yang saya kasih disclaimer. Lihat historinya beberapa kali itu ya mantul di area sini ya. Jadi lumayan kuat untuk supportnya yang di 7200 untuk saham ADI. Semoga aja sih nggak jebol ya. Kalau lihat candlenya hari ini juga kayaknya ada potensi uji supportnya lagi ya. Kita tunggu aja untuk besok. Kalau turun di 7200-an untuk saham AADI. Kalau kita lihat hari ini AADI asingnya keluar 33M ya, jadi di distribusi asing. Kalau kita lihat lebih detail hari ini retail masuk paling banyak ya. XL NetBuy 27M, XC NetBuy 15M, CC NetBuy 10M-an, SU NetBuy 8M-an ya, PD juga masuk. Yang keluar NI, AK, BB, YP dan sebagian didominasi asing, AK, BB, ZB, CC versi asing Netel ya. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal ya, dan didominasi broker-broker retail yang nampung harga sahamnya turun. Untuk lokalnya pun juga sebenarnya ada yang distribusi, yaitu NI 32M cukup banyak ya, kemudian BB 18M cukup banyak juga. Bahkan untuk BB versi lokal ini 100% jualan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang hari ini entry ya, malah tadi nahan floating loss. Untuk besok sih jangan buru-buru entry ya. Pantau aja dulu 7200. Kalau nggak ada yang jaga harga jebol di bawah itu juga jangan buru-buru buat average down. Tapi kembali lagi, itu keputusannya ada di tangan masing-masing ya. Karena kalau sampai jebol di bawah 7200, support selanjutnya kalau secara Fibonacci cukup dalam di 6675 ya. Mungkin seperti itu ya untuk saham ADI. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Cuan yang hari ini bikin IHSG hijau tadi ya. Sebenarnya kalau cuan nggak naik di awal market itu malah IHSG kayaknya merah dulu mungkin ya tadi di awal market. Cuman kalau cuannya langsung ngegas ya, langsung open gap atas, langsung tampil ini untuk saham-saham
Pak Prayogo hari ini ya langsung tampil di awal market, bukan hanya cuan tadi PT RO Brand, bahkan itu BRPT TPI itu masih ditutup hijau di close market ya. Hari ini untuk saham cuan langsung open gap atas, jadi nggak nanggung-nanggung di awal market langsung opennya di 11.400-an tadi. Kemudian naik, ya kurang bagusnya ini ninggalin gap up ya. Jadi kalau menutup gap untuk saham cuan itu sebenarnya ada potensi buat ke 13 ribuan, ke 14 ribuan, tapi habis itu rawan turun lagi ya. Jadi ya seperti itulah untuk karakter saham cuan ya. Kita tahu sendiri gimana untuk karakternya, sangat volatile kadang-kadang ya, tapi itu high return ya. Jadi kalau mau entry di sini ya kuat-kuat mental aja lah. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini cuan gimana, siapa yang naikin, tapi asingnya keluar loh 137M. Jadi malah dijadikan kesempatan asing buat keluar ya. Untuk cuan ini emang saham yang floating di publik itu nggak terlalu banyak ya, jadi harusnya nggak terlalu susah buat orang yang punya kepentingan di sini buat naikin saham cuan. Kalau kita lihat di sini AK versi asing ini net sell 78M, TP net sell 44M-an, YU net sell 38M. Dan yang masuk untuk lokalnya itu XL ya. Dan ini retailnya masuk cukup banyak loh padahal. Tapi harga sahamnya masih bertahan di atas ya. Jadi ada yang jaga harga mungkin ya. Kalau melihat hari ini yang masuk broker-broker ini ya, ya walaupun ini belum tentu retail juga sih, soalnya nilainya cukup gede ya, 42M, IP net buy 37M ya, XI net buy 9M-an. Mungkin untuk besok sih pantau level ini untuk saham cuan ya, 11.450. Yang udah floating profit hari ini juga kayaknya kemungkinan nggak terlalu gede ya kalau melihat open gap-nya di sini. Ya mungkin buat teman-teman hari ini entry kan ya pastinya di area-area sini ya, nggak mungkin bisa entry di harga-harga gap-nya ini ya. Karena langsung open gap atas ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dari kemarin mungkin ya, yang udah floating profit ambil di bawah ini kan lumayan ya. Kalau mau antisipasi ini aja ya, turun di bawah harga terendah hari ini kalau mau antisipasi sih. Soalnya ya kemungkinan kalau jebol supportnya 11.400-an ini, itu aja udah ada potensi langsung nutup gap ya. Biasanya untuk saham-saham yang volatilitas tinggi seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk besok sih secara teknikal aja ya, ini buat patokan. Supportnya ada di 11.400. Ya harga pembukaan hari ini itu area support. Jadi kalau masih bisa bertahan di atas itu bagus. Jadi ada yang jaga ya untuk harganya. Dan untuk resistnya itu cukup tinggi ya di 13.300, dan kalau mau ke resistennya ini dulu ya nanggung sih, mungkin mau nutup gap dulu habis itu baru koreksi ya. Jadi ya semoga aja naik dulu, tapi kalau misal jebol support hati-hati ya. Oke, itu untuk saham cuan ya. Untuk supportnya kalau misal besok merah jebol di bawah 11.400, balik lagi di 10.150. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusannya tetap ada di tangan masing-masing. Lihat transaksi hari ini sih sebenarnya didistribusi oleh asing cukup banyak untuk saham cuan. 137M ya. Kalau kita lihat coba ya untuk cuan, kuartal satunya itu turun sih ya, turun untuk saham cuan. Secara tahunan turun cukup drastis, secara kuartalan apalagi ya, soalnya di kuartal 4 tahun lalu aja 2 triliun, tapi kuartal 1 sekarang net income-nya cuma 28 miliar ya. Tapi kalau kita lihat revenue-nya sebenarnya bertumbuh untuk saham cuan ini, menariknya di sini ya. Oke, itu untuk saham cuan, valuasinya nggak usah ditanya mahal ya. Jadi kalau mau investasi sih di saham seperti ini nggak terlalu direkomendasikan. Yang bikin, kalau kita lihat di sini ya, masih dipegang pengendalinya cukup banyak, tapi kalau kita ikuti itu masyarakatnya tambah banyak loh ya. Kalau nggak salah sebelumnya itu di bawah 10% ya, kalau nggak salah sekarang udah 15%-an yang floating di masyarakat. Jadi makin banyak saham yang beredar di masyarakat itu ya nggak terlalu bagus ya, apalagi untuk saham yang udah secara valuasi mahal ya. Kalau valuasinya mahal cuman eh, masyarakatnya kecil ya, retailnya sedikit, itu kemungkinan
aman karena dijaga oleh pengendalinya. Cuman kalau masyarakatnya makin banyak yang pegang, itu agak beresiko ya. Ya kembali lagi disclaimer lah. Untuk besok pantau aja 11.450, apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak ya. Kalau bisa bertahan di atas itu, naik sekali digoreng itu target price-nya bisa ke 13 ribuan ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Nah, untuk PTRO hari ini malah nggak kemana-mana, walaupun tadi sempat hijau juga ya, sempat open gap atas, di awal market itu opennya di 3230 ya, jadi bukan hanya cuan aja yang open gap atas, PTRO juga open gap atas, naik, tapi habis itu turun. Secara teknikalnya masih sideways di area-area 3200-an ini. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini, PTRO ya. Hari ini tanggal 20 net buy 1,1 M aja, nggak terlalu banyak, dan untuk PTRO hari ini ada YU yang akumulasi 21 M, yang keluar malah sebagian retail ini. Yang keluar SQXC ya, jadi untuk besok mungkin gimana ya untuk saham PTR ini ya sama sih ya, untuk scalping aja. Kalau rame sih disclaimer ya buat teman-teman buat yang mau entry nanti profit 3-4% itu mending diamankan aja ya. Kalau untuk scalping segituan udah lumayan. Itu untuk saham PTRO pantau aja masih 3.200 ya, apakah bisa break atau enggak untuk besok. Oke, itu untuk saham PTRO. Kalau turun supportnya dalam, ada di 2880, cuman kalau naik resistennya cukup tinggi ya, kalau digoreng naik bisa ke 3.500-an. Kalau kita lihat historinya agak beda ya dengan cuan. Kalau cuan kan masih ninggalin gap down yang cukup lebar, sedangkan untuk PTRO ini nggak ada gap ya. Waktu itu gap down ketutup higher low pas tanggal 18 Februari dan turun. Jadi nggak punya hutang lah kalau kalaupun lanjut turun ya, soalnya nggak ninggalin gap down. Oke, itu tuh sampai TRO, lihat aja di awal market gimana ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini juga tadi sempat naik, kemudian turun lagi ke harga penutupannya yang kemarin. Juga open gap atas, di awal market itu opennya di 6625, naik lumayan tinggi ke 6850, tapi habis itu turun. Secara teknikalnya agak nanggung juga, ini di tengah-tengah antara support sama resist ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya brand, dan hari ini tanggal 20 didistribusi oleh LG, BBOD, dan yang nampung sebagian retail sih. Candlenya nggak terlalu bagus ya untuk hari ini, merah. Jadi untuk besok kalau merah wait and see aja dulu ya, kalau merah ya. Tapi kalau mau masuk buat scalping sih, misal volatilitasnya masih tinggi dan rame ya, itu juga nggak masalah. Yang penting kuat mental aja ya, soalnya untuk saham-saham seperti ini, high risk return. Jadi kalau udah terbiasa nggak masalah ya, lihat bid overnya gimana. Soalnya kalau udah terbiasa di saham brand mungkin paham ritmenya ya. Lihat bid overnya gimana. Kalau turun supportnya ya masih di sini 5975. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan coba cek saham Antam ini yang tadi sempat koreksi tapi asingnya terus masuk ya. Kalau asingnya terus masuk, skenario-nya masih kemungkinan sama seperti yang ini, konsolidasi seperti ini nanti break. Ya, cuman ditutup naik tipis sih, 0,37%. Cukup bagus ya, tadi di awal market itu sempat koreksi dulu. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Antam, hari ini tanggal 20, asingnya net buy cukup banyak, 172 M ya. Dan kalau kita lihat cek dari awal bulan masih net buy 1,6 triliun. Kalau kita cek dari bulan sebelumnya, net buy 3,1 triliunnya. Jadi masih terus masuk untuk asing di saham Antam dan kepemilikan retailnya terus berkurang. Hari ini pun tanggal 20 retail-retail keluar lagi. BP, YP, PD, XC, XL ya net sell. Kalau kita lihat di sini yang masuk didominasi asing, BP versi asing ini bahkan 100% buy, 66,5 M ya. Kemudian BK, AK, ZB versi asing juga masuk. Jadi diakumulasi asing cukup banyak, ya mudah-mudahan aja Antam ini ya nguji resistennya lagi ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin ambil di support,
2.500-an ya. Di sini untuk target price-nya di 26.2860 ya. Kalau gagal breakout itu diamankan aja, nanti kalau koreksi lagi ambil lagi di support. Tapi kalau berhasil break sih disclaimer ya, kalau tetap masih mau hot atau mau nambah muatan lagi habis breakout. Tapi di harga sekarang sih secara valuasi udah nggak terlalu murah ya, nggak murah-murah banget lah. Ya wajar ya, harga wajar di harga sekarang itu. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya untuk besok pantau aja 2860, semoga bisa nguji resistennya lagi. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham PGEO yang tadi sempat naik cukup tinggi ya, sempat naik cukup tinggi, bahkan berapa persen ke 1400 ya. 1405, tapi turun di sesi kedua dan close-nya masih di resistennya ya. Jadi hari ini gagal breakout walaupun tadi sempat naik lumayan tinggi. Plus di 1300 ya. Ditutup surplus 4,84%. Dan kalau nggak salah itu ada sentimen apa sih untuk PGEO? Tadi itu ada newsnya ya. PGEO. PGEO. Tadi itu ada sentimen siap buka jasa uji laboratorium. Ya ini sih Mei, April 2 ya. APEC dapat kontrak dari Pertamina lulus senilai 25 juta US dollar, cukup banyak. Kemudian sasar pendapatan naik tadi, prospek kedepannya ya estimasinya ya dari peneliti ini supaya naik 12,7% ya sasarannya. Cuman apakah karena ini ya tergantung market makernya sih. Ini yang naikin ya ada sendiri. Mungkin teknikalnya aja ya buat patokan, soalnya kita analisa harian. Untuk besok pantau aja 1300 ya, karena volatilitasnya tinggi. Disclaimer ya, kalau memang minat scalpingnya di saham PGEO, hati-hati aja. Kalau open gap atas, Kalau break ya, maksudnya kalau langsung naik, break di atas 1300, lumayan tinggi sih resistnya di 1470, tapi kalau merah, cukup dalam supportnya di 1195. Kalau kita lihat hari ini, apakah disertai akumulasi untuk saham PGEO tanggal 20 Mei ini enggak ya, malah didistribusi ini sih. Didistribusi AZ 29M, BB 16M-an. Untuk lokalnya ya mereka mendominasi lokal sih. Untuk aslinya sendiri ada ZP net sell 11,6M dan yang nampung BKAK. Lihat transaksi hari ini agak 50-50 ya untuk besok mau naik atau keluar. YPXL PD net buy ya, XI net sell 600-an juta. Lihat aja di awal market gimana ya. Kalau merah wait and see aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PGEO, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.